Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abdul Hexagon. Good. Gue kali ini gue kali ini gue tuh nggak mau sok formal gimana gimana karena gue mau ngobrol santai sama kalian karena Milanisti adalah los. Jadi yang pertama gue tuh mau bahas mengenai starting line up AC Milan vs Lecce semalam. Jadi Stefano Pioli sebagai nahkodanya AC Milan seperti biasanya atau sering disebut sama dagelannya Jin Kura-Kura, Bang Dasar tuh si tukang pleset-pleset itu. Wah, jadi AC Milan tuh semalam VS Lecce itu pakai formasi 3-3-4. Kebalik, 4-3-3. Biasanya dari back dulu. Pakai formasi 4-3-3. Di sana AC Milan pakai benteng terakhir yang terkokoh yaitu kiper. AC Milan tuh pakai Donnarumma, pakai back tengahnya kejar sama Kapten Alessio Romagnoli, back kiri pakai Hernandez, di sana back kanannya ada Conti, dan 3 jangkar tengah kita itu diisi sama Calhanoglu buat di IMF-nya attacking midfielder, terus pakai CMF-nya GC sama DMF-nya defending midfielder-nya pakai Benacer kayak biasanya. Terus strikernya si Stefano Pioli itu dia masang center forwardnya Rebic dan wings forwardnya yang bagian kanannya atau disebut RWF right forwardnya pakai Castelletto dan left forwardnya pakai Bonaventura. Itu formasi AC Milan vs AC Milan terus vs Lecce semalam. Oke bro, teman-teman semua, lanjut untuk mereview fakta-fakta menarik mengenai AC Milan di pertandingan semalam. Tentunya gue pasti udah nggak ragu lagi bagi kalian yang semalam ketinggalan streaming atau nggak dapat channel streaming link streaming AC Milan vs Lecce, pasti paginya pas kalian bangun tidur pasti kalian langsung buka di YouTube AC Milan vs Lecce berapa sih, dan ternyata good job, mantap buat cuci mata gengs, 4-1 vs Lecce. Tapi dibalik itu pasti kalian juga gak nyimak gimana sih pendapat si Stefano Pioli pas pertandingan semalam. Habis pertandingan semalam tuh jadi ceritanya itu gini, si pas Arsenal udah selesai, udah kelar kan biasanya ada pes, ada si apa sih tukang wawancara lah, wah satu media, dan pertanyaannya kalau nggak salah tuh gimana sih pendapat Stefano Pioli mengenai pertandingan ini, dan gimana sih buat nasibmu, maksudnya simu itu si Stefano Pioli, iya sih nasibmu bro, engko nang musim selanjutnya, atau piye tanggapanmu pemainmu sing main di tadi waktu musuh sih. Ya simpelnya kayak gitu. Jadi si Stefano Pioli itu dengan gagahnya itu menjawab dengan wajah kereng ya. Jadi Stefano Pioli itu nggak kereng lah, wajah kalemnya tuh dia berkata, we playing with the good teamwork. Ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Jadi si Stefano Pioli itu bicara ke media bahwa kami bermain lebih baik ketika melawan tim yang menunggu kami datang. Maksudnya kita bermain tandang, kami menemukan ruangnya cocok, ada kesempatan bagi Lecce untuk menyeimbangkan hasil, namun kami segera bertindak dengan baik dengan memberikan gol tambahan. Ini adalah kemenangan yang penting, Stefano bilang gitu, dan kami membutuhkan poin dan kemenangan. Tujuan kami tentu kompetisi Eropa dan merebut tempat mereka yang saat ini berada di atas kami. Selanjutnya adalah Roma. Kami harus melakukan yang terbaik. Zlatan punya karakteristik tertentu. Jika dia tidak ada, maka kami harus bermain dengan cara yang lain. Maka kali ini kami berhasil. Kegagalan di Copa kemarin adalah karena pemain kami diusir dengan sangat cepat, dan itu sangat-sangat merugikan. Aku lebih suka mencari solusi dari yang ada jika hal seperti ini terjadi. Itu kata Pioli. Si Leo mencetak gol hari ini, namun aku ingin melihat dia lebih dari itu. Aku berharap pada Leo. Dia memiliki fisik yang bagus, tetapi masih kurang dalam hal positioning. Pemikiran sama gue. Bagi kalian juga yang sering banget sebelum pertandingan ini yang nonton Leo. Jadi Leo tuh, maaf ya gue potong sebentar buat wawancara si Pioli tadi. Jadi si Leo itu menurut gue itu
memang sih dia masih muda, jadi bisa dikatakan kurang pengalaman. Tapi kan itu nggak jadi alasan. Coba kalian bayangin waktu Messi sama Ronaldo dulu waktu di umur berapa. Kan waktu muda pun mereka juga udah bagus di position, bagus di apa, karena latihan juga. Jadi menurutku si Leo itu tuh kayak mainnya kurang gairah kan menurut gue ya. Jadi setiap waktu dia diganti, terus seharusnya dia tuh punya tenaganya lebih karena dia jadi pemain pengganti, jadi dia tuh harusnya bisa lari sana sini, apalagi dia ditopang dengan energi yang mudanya. Jadi sepemikiran banget sama si Pioli ini, bahwa si Leo tuh saya kurang positioning juga kurang gairah. Nah, si Pioli lagi bicara, untuk mengembangkan permainan kami membutuhkan gelandang yang bisa membuat lawan kesulitan. Jadi aku punya pemain cerdas seperti Kebabman. Kalian tahu gak Kebabman? Kebabman tuh si Castillejo, Jack Bonaventura, sama Calhanoglu. Calhanoglu meminta bermain lebih melebar, namun ia juga mampu menyesuaikan diri dengan taktik. Good man of the match semalam buat si Arsenal si Calhanoglu. Itu yang kuharapkan dari seorang Castillejo. Ia memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemain top. Terus si Pioli berbicara juga mengenai masa depannya Kejer kabarnya mengalami cedera pada lututnya. Seharusnya kita bisa memiliki Duarte di laga besok. Ia akan kembali berlatih. Kuharap cedera Kejer tidak parah, karena dibutuhkan di laga penting seperti kontra Roma besok. Hasilnya akan datang dalam beberapa hari ke depan. Kemudian ada satu media yang menanyakan bagaimana masa depan buat AC Milan ke depannya. Dan satu pertanyaan terakhir, gimana mengenai Rangnick? Apa ada pembicaraan dengan Rangnick? Mengenai manajemen Pioli kamu, maksudnya dengan si Rangnick. Kemudian si Rangnick menjawab, Rangnick ya gak gitu banget, maksudnya Rangnick, aku tidak peduli, aku baik-baik saja dengan tim, aku sudah bekerja dengan penuh semangat, aku sudah bekerja dengan sangat-sangat semangat dan berkompeten. Itulah yang ingin kami lakukan hingga akhir. Sisa laga kami cukup sulit, namun kami harus percaya bahwa kami bisa. Kutipan Stefano Pioli di wawancara semalam. Jawaban si Stefano Pioli waktu diwawancarai semalam oleh media setempat lah, ya tempatnya Milan sana. Kandangnya Lecce, berarti tempatnya Lecce lah. Oke, kemudian yang ketiga, aku harus bahas mengenai rating pemain atau raport player semalam waktu AC Milan vs Lecce. Jadi yang pertama, AC Milan kan pakai formasi 4-3-3. Ya, 4-3-3. Jadi si kiper kita, Gianluigi Donnarumma tuh dia dinilai dengan rapor 6,5. Si Theo Hernandez sama 6,5. Alessandro Mattoli bermain cukup bagus, dikasih 6,8. Kemudian Simon Kjaer yang harus diganti karena mengalami cedera, dia bermain lebih baik dan dia dikasih rapor 7. Si Andrea Conti karena asisnya yang asal muasal golnya si Leo bermain cukup bagus juga, tapi menurutku dia kurang fokus. Ada beberapa kesempatan buat kontrol, seharusnya itu mudah, tapi luput tapi lepas, tidak terkontrol dengan baik. Jadi Conti dapat nilai 7,4. Si Ismail Benacer sekali blunder kemarin, ya hampir gol, tapi bolanya menyisir sisi kiri, pas benar nomor 4 nggak kena, ternyata bolanya juga nggak sampai ke gawang, tapi menyisir ke sisi kiri gawang Donnarumma. Terus si Frankese dapat 7, Benacer tadi dapat 7,1, si Calhanoglu man of the match player of AC Milan semalam dapat 8,5, Bonaventura dapat 75, Castillejo menurut gue juga nomor 2 setelah Calhanoglu, dia dapat 80. Si Ante Rebic gol tunggalnya membawa dia mendapat nilai 7,3. Di sini dikatakan
berbagai media bahwa pemain terbaik pada laga AC Milan vs Lecce semalam dipegang oleh Hakan Calhanoglu dari pihak AC Milan, dan pemain terbaik dari Lecce dipegang oleh Gabriel. Di sini dikatakan walaupun kebobolan 4 gol itu merupakan kesalahan murni dari para pemain bertahan Lecce yang gagal mengantisipasi serangan balik AC Milan. Total ada 7 penyelamatan yang dibuat Gabriel dalam laga tersebut. Kemudian gengs, bro, teman-teman semua, yang terakhir, aku di sini mau bahas mengenai ada beberapa fakta yang kalian tentunya nggak tahu. Pasti, aku yakin kalian belum tahu. Kalian yang tahu cuma yang mau baca-baca sampai detail-detailnya, ya kayak gue. Jadi di sini aku mau bilangin sama kalian, mau menjelaskan sama kalian, mau nge-share sama kalian. Jadi di pertandingan semalam itu ada beberapa fakta yang menarik dari hasil pertandingan antara AC Milan vs Lecce. Jadi yang pertama, fakta menariknya adalah Milan mencetak gol dengan 4 pemain berbeda dalam satu pertandingan Serie A, yaitu gol pertama dari Castillejo, susul Bonaventura, disusul Rebic, berhadapan sama kiper Semarang, sama Leao. Oh ya, 4 berbeda, bener. Di sini dikatakan Milan mencetak gol dengan 4 pemain berbeda dalam satu pertandingan Serie A untuk pertama kalinya sejak Mei 2018. Sejak Mei 2018 dalam kemenangan 5-1 melawan Fiorentina. Kemudian fakta kedua, Lecce telah kebobolan 15 kali dalam 3 pertandingan terakhir Serie A mereka. 2 gol lebih banyak dari 8 pertandingan sebelumnya. Be strong Lecce. Doa terbaik untukmu. Terima kasih untuk 3 poin kita. Love you. Kemudian fakta ketiga, Rebic telah mencetak 7 gol dalam 8 penampilan terakhir di Serie A. Gimana sih gaya Rebic? Mau niruin gaya Rebic tapi nggak bisa. Gimana teman-teman? Kalau nggak salah gini ya. Di sini dikatakan Rebic itu mencetak 7 gol dalam 8 penampilan terakhirnya di Serie A. Padahal dalam 8 pertandingan sebelumnya bersama Rossoneri ia tidak pernah mencetak gol satupun. Kemudian fakta keempat, Castellacci mencetak gol Serie A 429 hari setelah gol sebelumnya April 2019 melawan Parma. Dia melepaskan 25 tembakan, 6 tepat sasaran sebelum mencetak gol liga pertamanya musim ini. Keren. Kemudian fakta selanjutnya, tambahan 3 poin belum membawa Milan masuk ke zona Eropa 6 besar. Sandan pitch. Tercesak emang. Mereka berada di peringkat ke-7 dengan 39 poin, sedangkan Lecce masih menghuni peringkat 18 dengan 25 poin. Dalam laga, ini fakta lanjutnya maksudnya, dalam laga Serie A berikutnya Milan menjamu Roma pada hari Minggu. Nah, catat buku. Dalam laga Serie A berikutnya Milan menjamu Roma pada hari Minggu. Pertandingan itu akan menjadi pembuktian penting dalam usaha mereka untuk lolos ke Eropa. Selesai. Nggak kelihatan. Selesai. Akhirnya selesai juga fakta-fakta menarik dari pertandingan semalam atas AC Milan vs Lecce. Berikut juga menghargai selesai juga video gue kali ini. Videoku kali ini. Dan seperti biasanya, mohon banget buat kalian support channelku, Abdul Channel. Buat gue juga semangat buat video-video selanjutnya. Jangan lupa ketik komen di bawah ini. Pokoknya kalian juga paham lah cara komennya gimana. Kirim saran-saran dan masukan. Dan yang penting klik tombol ding 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 sama subscribe. Bye bye.